Oke, kita lanjut untuk testimoni yang kedua. Ini ada dari alumni tahun 2020 yang baru saja menyandang gelar sarjananya yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Komariah di Institut Pertanian Bogor dengan predikat cum laude kepada Saudara Akbar Zorfan Wibowo SE, dipersilakan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mungkin karena saking bahagianya hari ini bisa ketemu juga dengan teman-teman pas kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sudah ditangani dari tim medis. Kebetulan juga beliau yang hadir ini banyak dokter-dokter yang hadir ya. Jadi insya Allah akan tertangani dengan baik. Disilakan untuk sahabat kita Akbar Yorfan Wibowo, Sarjana Ekonomi. Selamat datang Mas Yorfan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2017 adalah tahun pertama saya di sini. Saya ingat banget waktu itu ada fortasi, forum ta'aruf dan orientasi. Di situ kita disuruh buat baca janji pelajar Muhammadiyah bareng-bareng. 2025 kemarin alhamdulillah saya menjadi pemimpin untuk membaca janji wisudawan di IPB. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya Zorfan Muhammad Akbarudin Zorfan Wibawa, angkatan 2020. Saya ingat banget waktu pertama kali di sini, saya itu dibully, dimusuhin, diajak berantem. Buku saya juga dicoret-coret gitu. Saya ingat banget coret-coretan itu gini tulisannya. Aku rak betah ning kene karena empane rak enak. Dicoret-coret gitu sama teman. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang nyoret itu. Tapi alhamdulillah semakin hari hubungan kita semakin membaik. Hari-hari itu merupakan hari yang berat buat saya. Bahkan saya sempat kepikiran, ya udahlah di sini sekolah 1 tahun aja gitu. Tahun depan pindah sekolah. Tapi ternyata 1 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk saya jatuh cinta sama MBS. Jadi begitu suatu hari orang tua saya datang malam-malam, tiba-tiba mau jemput, ayo Zorfan, ayo Akbar, kita pulang, kita pindah sekolah gitu. Saya langsung nangis malahan. Saya nangis gak mau pisah sama teman-teman. Saya nangis gak mau pisah sama orang yang bully saya malah. Gak mau pisah sama orang yang musuhin saya gitu. Sampai akhirnya karena saya nangis, saya tetap bertahan di sini. Jadi itu satu-satunya saya nangis di sini. Saya dibully, dimarahin, dibully, dimusuhin tuh gak pernah nangis. Nangisnya cuma itu doang. Itu satu-satunya selama 3 tahun saya nangis di situ waktu momen itu doang. Setelah itu saya menjalani hari-hari seru selama 3 tahun di MBS. Tidur di kelas, kabur, terus ngajar TPQ dari anak-anak bahkan sampai mbah-mbah juga. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Terus imam keliling-keliling waktu Ramadan sambil beli jajan, lumayan kan, anak pondok jarang keluar gitu, ngisi ceramah dan sebagainya. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sini yang mungkin nggak bakal saya dapatin kalau saya masuk ke sekolah biasa gitu, sekolah luar. Dan di sini juga saya dapat teman-teman yang sampai sekarang jadi teman yang paling dekat sama saya. Sampai sekarang saya tiap pulang dari Bogor, dari IPB, misal pulang seminggu 2 minggu, saya selalu nyempetin main ke sini, main sama teman-teman, nginep di sini. Ingat masa-masa yang dulu main bola bareng, main futsal bareng. Nah cuman masalahnya kalau main bola bareng tuh kita nggak punya seragam Bapak Ibu. Kita selalu pinjem seragamnya tim lain, tim Broto Mulyo gitu. Nah barangkali ada yang mau sponsor seragam kita buat main bola gitu ya, biar makin kompak. Bukom mungkin nanti bisa sponsor seragam bola buat tim alumni MBS United kita namanya. Nah kemudian kelas 12 itu saatnya kita udah mulai mikir buat jenjang yang lebih tinggi ya, jenjang kuliah. Dengan segala keterbatasan kita harus berpikir gimana caranya kita bisa ngejar teman-teman di luar sana yang mereka mungkin udah nyiapin perkuliahan dari kelas 1 gitu kan. Akhirnya kita bikin perkumpulan gitu, kita iuran
buat langganan Zenius. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang belum tahu, Zenius itu sejenis bimbingan online gitu kayak ruang guru. Kita langganan Zenius, kalau malam kita belajar, kadang kita bangun jam 2 minta izin Ustadz Heri buat minjem laptop terus belajar jam 2 di atas di sana. Dan alhamdulillah perjuangan itu membuahkan hasil buat saya. Walaupun buat teman-teman enggak. Lah membuahkan hasil buat saya, tapi yang penting usaha teman-teman tuh juga akhirnya berhasil mengantarkan teman-teman juga menjadi lebih baik lah. Bukan hasil buat saya, alhamdulillah saya bisa keterima di IPB. Saat itu saya menjadi satu-satunya dan yang pertama kali dari SMA sini yang masuk IPB, alhamdulillah. Dan saya juga senang bisa menjadi jalan pembuka ya buat adik-adik ya. Ternyata setelah itu ada beberapa adik-adik yang mengikuti jejak saya ke IPB. Bahkan ada yang masuk kalau nggak salah lewat jalur SNMPTN ya, Ustaz Heri. Jadi nggak lewat tes, lewat undangan, lewat rapot. Bayangkan sekolah SMA Muhi Weleri bisa masuk IPB lewat rapot. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa ya. Alhamdulillah ikut senang lah bisa menjadi pembuka jalan buat adik-adik. Nah buat adik-adik yang lain juga mungkin bisa dilanjutkan lagi nih, karena beberapa tahun terakhir kayaknya nggak ada yang lagi yang masuk IPB nih. Bisa dilanjutkan lagi adik-adik. Nah terus di IPB saya itu juga daftar di Marbot. Di Marbot ini seleksinya lumayan ketat ya. Di Marbot IPB itu ada seleksi hafalan, seleksi fisik, seleksi tahfidz, seleksi tahsin, seleksi azan dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya keterima ya karena saya sudah terbiasa belajar di sini gitu. Dan di Marbot kegiatannya pun juga kurang lebih sama kayak di sini, ngurusin jamaah, jadi imam, ceramah, azan gitu. Dan itu hal-hal yang biasa saya lakukan di sini. Jadi alhamdulillah selama saya kuliah di IPB, saya sama sekali nggak ngeluarin biaya buat kos, buat tinggal, karena berhasil masuk ke Marbot gitu. Dan sedikit, ya, terima kasih. Dan sedikit info juga, saya berhasil dapat beasiswa Bank Indonesia di IPB. Dan motlet atau motivation letter yang saya tulis adalah tentang kegiatan saya di sini. Saya menulis tentang kegiatan saya mengajar di SMA dan alhamdulillah motivation letternya lolos. Kemudian saya juga lolos beasiswa dan menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia di IPB. Alhamdulillah. Kemudian saya juga berhasil lulus menjadi pembaca janji wisudawan di IPB dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Ya ini bukti bahwa sebenarnya kita itu punya potensi, bahwa sebenarnya sekolah ini tuh juga nggak kalah bersaing sama sekolah-sekolah di luar gitu. Cerita saya itu baru cerita sebagian kecil. Saya coba kasih sedikit cerita dari teman-teman saya ya. Ada teman saya, kayak tadi contohnya Mumtazi, dia berhasil dapat beasiswa kedokteran. Dia juga udah haji. Terus juga ada teman saya Erik, dia dulu hafalannya nggak terlalu banyak, tapi gara-gara di sini dia berhasil hafal 30 juz. Ada teman saya Angga, dulu dia nakal banget, bahkan sempat mabuk dulu. Karena masuk MBS dia juga sekarang alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Ada juga teman saya Usama, sekarang kuliah di Turki. Ada teman saya Akias, dia juga berhasil hafal 30 juz di sini dan sekarang kuliah di Yaman gitu. Jadi banyak orang-orang luar biasa sebenarnya yang di MBS ini. Sebenarnya kita itu punya potensi besar gitu. Jadi memang MBS ini mungkin banyak kekurangannya, MBS memang tidak sempurna, tapi menurut saya MBS layak untuk diperjuangkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Zorvan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Yorban, dari Balikpapan pulangnya membeli babat. Yorban betul-betul hebat. Aku tadi sempat ternyuh loh, ketika masuk di MBS ini dibully, bahkan dikasih tulisan yang nyeleneh. Tidak hanya itu, orang tuanya sendiri ingin ngajak pindah. Betul. Terus kamu bertahan. Kiat apa yang membuat kamu bertahan ini? Ya. Tadinya tuh saya memang nggak niat bertahan, Pak. Oh gitu. Tapi karena udah terlanjur cinta lah ya, udah terlanjur cocok sama teman-temannya, sama ustadz-ustadznya, sama guru-gurunya, akhirnya bisa nih kita berjuang bareng-bareng di sini gitu. Luar biasa. Terus program ke depan, ini Mas Arfan, punya rencana apa Mas Irfan? Punya rencana apa untuk MBS ini kira-kira? Untuk MBS, saya bersama teman-teman katanya mau bangun menara MBS gitu. Masya Allah. Biar kelihatan jelas ini ya, bahwa ini MBS. Benar. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Irfan, orang-orang hebat. Mudah-mudahan sukses. Dan insya Allah akan bermanfaat
Tidak hanya untuk MBS tapi juga untuk orang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Yorvan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yorvan. Baik, kakak-kakak alumni, ini acara yang tidak kalah pentingnya. Betul. Apa Acara yang insya Allah akan penuh dengan berkah dan barokah. Betul. Apa itu Pak? Ya, pergi ke Mekah, pulangnya ketemu Mbak Rere. Cakep. Orang yang bersedekah itu insya Allah tidak akan kere. Amin. Ya, betul. Dari Mekah di sana ada Ka'bah. Ya betul. Orang yang bersedekah rezekinya akan bertambah. Amin. Ya Amin. Rabbal